Halo cuy, kita mau testing HP Redmi 13 buat main emulator. Oke, bentar. Nah, oke, jadi ini untuk spesifikasinya bisa kalian lihat dulu ya. Redmi 13 di sini gunain MediaTek Helio G91 Ultra. Ini sebenarnya MediaTek Helio G88, cuman beda nama aja nih. Gue di sini pakai yang RAM 8128. Oke, langsung aja kita ke sini. Gue bakal tes ke 7 emulator ini, dan ini juga special request dari kalian. Oke, nanti bakal gue taruh di sini. Oke, jadi di sini gue mau tes yang pertama itu ada Suyu, Mode Overlock, Ryujin, Yuwin, Sudachi, Uzui, Citron sama Yuzanto tuh. Bang, kenapa nggak pakai Nyusu? Karena Nyusu di sini update-nya dari Yuwin cuy. Jadi pas gue install Nyusu itu tiba-tiba ke update dan keganti sama Yuwin ini cuy. Oke, nggak apa-apa ya, mungkin sama, mungkin developer. Nah, langsung aja kita cobain Suyu Mode Overlock ini. BTW di sini gue bakal pakai 2 game, yaitu Naruto X Boruto Ultimate Ninja Connection sama Naruto Storm 3. Untuk settingannya udah pakai yang rata kiri, pakai 0,25 juga. Kita coba di 0,5 dulu ya. 0,5 dulu kita coba. Ini untuk settingannya bisa kalian lihat sendiri. Oke. Game pertama yang bakal gue main itu Naruto Storm 3, settingannya juga sama, limit speed di 400, dan lain-lainnya juga gue pakai 0,5 aja dulu deh. Oke. Nah, oke, langsung aja kita cobain ya kan. Sini gue idonnya nggak pakai apa-apa, settingan juga masih sama di resolusi 0,5 BTW. Langsung aja, ini dia Suyu emulator. Nah, oke, udah masuk di menunya. Di sini dapet FPS-nya 14, 13, 12, 11. Ya, segitulah FPS-nya. Bener-bener drop banget nih. Storm 3 di Suyu. Oke, nih naik nih FPS-nya jadi 15 tadi. Oke. Wow. Bisa lihat FPS-nya. Oh ya, BTW ini device buat rekamnya Poco F4 GT. Kenapa nggak tes di yang buat rekam aja bang? Karena udah pasti lancar gitu kan ya. Chipset tinggi cuy. Jadi kan mungkin gue ngapain nge-review gitu, lancar palingan ya nanti kalau misalkan gue review mod aja lah di Poco F4 ini. Nah, ini untuk pemilihan karakternya. BTW sini gue belum pasang save data, jadi masih belum ke unlock semua, langsung aja pakai. Oh ya, BTW sini gue main yang single team, nggak bakal ngangkat kalau pakai yang tim. Itu drop banget FPS-nya. Ini aja udah drop banget nih. Kita pakai map yang menurut gue paling low, yang paling ya itulah FPS-nya 15, 16, ya segitulah FPS-nya. Oke, 20 nih ya. 11 nih, lihat. Wow. Oke, lumayan lah. Bener-bener drop banget nih Suyu ya. Nggak stabil ya, emulatornya nggak stabil. Tapi it's okay, masih ada di belasan FPS ya. Kalau drop palingan ke 15, 13 sampai ke 12 sih. Kita ulti di sini. Waduh, dihadang weh.
Kena hadang mulu ya kalau mau ulti nih. Lihat FPS-nya nggak stabil banget, bener-bener parah banget nih kalau animasi ini. Tapi kalau lagi jalan gini tuh dia bisa sampai 20 fps. Ini nggak kena-kena nih BTW ulti nih. Oke lah. Masih dengan Suyu emulator. Kalau tadi Storm 3 itu nggak stabil, kita cobain Storm Connection dengan mod no HUD dan no shadow ini ya. Settingan sama, grafiknya di 0,5, sistem limit speednya ada di 400, semuanya sudah sama. Gue setting kayak Storm 3. Langsung aja kita mainin Storm Connection ini, apakah lebih lancar atau malah lebih frame di emulator Suyu mod Overlook. Oke, ini udah masuk ke menu awalnya, langsung aja kita pencet A. Di menu awal Suyu bisa ngedapetin sekitar 11 sampai 12 fps nih. Loading screen-nya aja 11 fps. Gimana gameplaynya gitu. Wow. Ini baru pasang save data ya. Lihat FPS-nya. Dan ini dia di pemilihan karakternya bisa dapat 9 sampai 11 fps cuy. Wow banget gitu. Dan gua ngertiin chipset yang kurang memadai buat main game ini. Jadi kita langsung aja testing ke gameplay dengan pakai map yang menurut gua enteng ya di sini, yaitu markas Orochimaru. (16 fps cuy. Yep. Langsung aja kita ulti ya. Barangkali kena. Berat. Tapi di sini bisa sampai 23 fps ya. Tapi nggak stabil ya. Itu nih. Oke. Langsung 10 fps cuy. Gak ngangkat nih kayak Minato nih. Bejir 7 fps langsung ya. Ya itu dia kalau ulti berat banget ya, tapi kalau gameplay ya lancar lah. Cuman gini nih. Tuh, nggak stabil banget gue. Ya FPS besarnya berada di 20-an dan suka banget drop ini emulator. Oke, langsung aja kita ke next emulator. Next emulator kita tadi udah pakai Suyu dan itu bener-bener nggak stabil banget. Berikutnya kita pakai ke Ryujin. Ini bisa dibilang emulator sejuta umat buat ini ya, kaum Mediatek ke bawah nih. Oke, game pertama gue bakal coba Naruto Storm 3 dengan ya settingan udah pasti ke rata kiri. Gue juga nggak ngerti nih settingan di pakai 0,5 ya. Nih tuh gue udah pakai 0,5 dan langsung kita coba Naruto Ultimate Ninja Storm 3 di Ryujin.
Gimana nih? Baru bisa dipencet ya, tapi nggak tahu nih, coba kita latih. Oke, kita tunggu sampai masuk ke gamenya cuy. Ya ini udah di pemilihan karakter dan lihat sendiri gepeng kayak gini, cemana mau main wak. Tapi overall bagus ya. Ini bisa sampai lihat FPS nya wak. Nah tuh lihat 30 FPS ke atas cuk. Dan tapi kameranya kenapa kayak gini guys? Apa yang mau dimainin anjay? Ini ngebug banget sih. Tapi FPS nya dia bisa sampai ke 25 ya. Jujur ini wah banget. Bukan hal yang bagus sih buat Storm 3 nya, masih belum bisa stabil atau masih ngebug banget. Oke, itu dia Storm 3 di Ryujin. Lanjutnya kita pakai cobain Naruto Connection-nya di sini. Ryujin ya, kita cobain. Sama settingannya, nggak ada yang berubah. Wow, apa itu? Kenapa tiba-tiba keluar lah? Bisa nih. Iya, ternyata di device gue ini nggak work ya. Aduh, Ryujin ini emang agak-agak sih sebenarnya. Force Close Naruto X Boruto Ultimate Ninja Connection di Ryujin cuy. Oke, it's okay, nggak apa-apa, kita masih punya banyak emulator lain buat dicoba. Intinya kedua emulator ini menurut gue bakalan gue taruh penjelasan nanti di deskripsi. Untuk Suyu ini dia FPS nya naik turun, gak stabil. Kalau ada animasi atau ultimate yang berat dia gak nahan ya. Nahan sih, cuman FPS nya drop sampai ke 7 tadi. Untuk Ryujin ini masih banyak bug, cuman overall bagus dari segi FPS. Tapi nggak tahu kenapa di sini Naruto Connection gue nggak work di Ryujin ya, malahan Force Close cuy. Oke, langsung kita ke Yuin. Nah untuk Yuin ini sama, kita gunain 2 game lagi dengan device yang sama juga, settingan juga sama. Di setting sistem grafik ini 99, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa disetting tuh, btw langsung keluar tuh. Ya ini untuknya apa namanya, untuk resolusi kita pakai yang 0,5, semuanya sama, settingan sama, semuanya sama. Ini nggak ada yang diubah. Oke, Naruto Storm 3 game pertama yang kita mainin, langsung aja gaskon. Kita tunggu sampai menu awalan. Ya ini dia di Yuin, emulator Yuin. Di menu tampilannya itu udah dapet 27 fps. Beda sama Suyu sama Ryujin. Kalau Ryujin dapat 30 fps di menu tampilannya, cuman ya gitu ngebug. Tapi kalau Suyu tadi 16 atau 17 fps di menu awalannya aja. Oke, ini dia untuk menu wow, berhasil jalan di 22 fps, 19 fps, ya 20 fps lah ya. Wow. Cukup ngebut ya performa dari Suyu ini. Yuin. Cukup ngebut performa dari Yuin, cuman langsung ya, nggak usah banyak basa-basi, langsung kita cobain. Kita pakai apa namanya, map yang paling rendah banget biar ketahuan performanya gitu kan ya. FPS-nya berada di angka 23an. Wah, ini keren sih. Tapi dia nggak tuh, masih suka drop gitu ya.
Kalau basic attack nih kayaknya nih drop banget nih. Oh, kena ulti. Nah beda sama Suyu cuy. Kalau ulti dia nggak drop ya. Tapi kayak dia kayak kalau diajak jalan nih Naruto-nya analog kanan kiri dia drop. Tapi kalau diajak ngedes itu dia enggak cuy. Oke. FPS stabil berada di 21, kadang drop ke 14 ya kalau kita. Tuh lihat. Ini biarin Sasuke-nya ngetek dulu. Next kita ke connection pakai Yuin. Settingannya masih sama di sini. Nggak ada yang diubah sama sekali, langsung aja kita jalanin gamenya. Bentar. Oke ya, ini udah masuk ke menu pemilihan karakter. Langsung aja kita pilih karakter yang mau kita mainin gitu. Langsung aja gue pakai Jigen tanpa banyak bacot. Lawannya Kawaki ya, yang udah pasti di map yang low biar ketahuan performanya gitu. Di loading screen ini udah dapet 24 sampai 26 fps cuy. Loading screen emang enteng sih loading screen doang. Dan ini dia in game Naruto Connection. Lihat fps nya stabil di Oh ya, btw di sini gue udah pakai mod No Haude sama No Shadow. Nah, ultimate masih 20 di atas 20 fps cuy, fps. Iya, ini Yuin cukup recommended buat chipset MediaTek. Lumayan oke. Ya dropnya dia itu ke 17 cuy. Nggak jauh-jauh banget gitu tuh. Sampai sejauh ini gue nggak nemuin drop sampai ke 7 fps kayak Suyu tadi. Coba kita coba kena ulti. Nah, ulti Kawaki ya, sama aja fps nya sama tuh 20-an. Nah kalau di sini kayaknya drop nih, banyak efek nih kayaknya nih. 17 ya, 13 16, tapi naik lagi dia. Wow, cukup lumayan nih performa Suyu nih. Oke, itu dia Suyu dengan game Connection dan Storm 3. Menurut gue ini cukup rekomendasi buat chipset MediaTek ke bawah ya kan, karena di Storm 3 itu memang kurang stabil. Tapi kalau misalkan Connection harus dipakai mod No HUD dulu sama No Shadow, baru dia bakalan bisa stabil. Ya lancar di atas 20 fps lah. Oke, next kita ke emulator berikutnya. Oke, next tadi udah Yuin, langsung aja kita ke emulator berikutnya Sudachi ya. Nah sama aja Sudachi, kita nyobain dua game sini, Naruto Storm 3 sama Naruto Storm Connection dengan settingan yang sama di sistem limit speed. Sebentar, 400% udah di setting? Oh enggak, belum ya. Setting dulu. Ini bebas ya mau dinyalain mau enggak nih yang bawah, tapi aku maunya dinyalain aja gitu. Sama connection juga udah nih, connection udah nih. Nah ini connection udah, Edennya kayak udah juga. Oke, langsung aja kita cobain Storm 3 di Sudachi ya.
FPS-nya berada di wow banget, berbeda banget sama Yuwin. Wah gila nih Sudachi, kurang banget performanya. Lihat, ini baru di menu loh. Udah dapat 9 FPS, bayangin leh. Cuman kalau gameplay ini cuman nih. Ya di pemilihan karakter itu 21 FPS, tapi tadi di menu awalnya bener-bener drop banget sampai ke 9 FPS ya. Sama kita gunain Naruto sama Sasuke lagi di mod yang menurut gue yang low banget di sini. Kita bedain perbandingannya, sejauh ini masih yang menang Yuwin ya. Kalau untuk soal stabilan FPS, kita lihat di sini FPS ya 20 ya. FPS-nya di wow banget, sama kayak Suyu. Bener-bener kalau animasi tuh dia kayak low banget. Cobain mode Kuramalingnya. Nih ya, lihat apa namanya, animasi dia kayak low banget tuh, bener-bener kayak drop banget sampai ke 10 fps cuy. Sama kayak ini ya tuh 8, 9, 11 lagi pula, macam-macam lah, banyak. Wow. Tapi kalau untuk basic attack dia bisa sampai 20-an cuy. Oke, itu dia ya di apa namanya, emulator mana sini, Sudachi. Kurang stabil menurut gue, dan ya pemenangnya masih Yuwin sejauh ini. Oke. Belum puas kalau belum cobain connection, sama modnya juga pakai no HUD sama pakai no shadow. Sini kita tungguin gamenya sampai ke menu awal. Udah di menu awalan, langsung aja kita pencet A. Di sini menu awalnya dapat 13 FPS, buset dah. Sejauh ini masih Suyu ya yang memegang tahta soal kestabilan FPS-nya. Lihat, 11 FPS cuy. Wah, bener-bener parah banget. Nah, lihat. Waduh. Sini settingannya masih sama, gue pakai 0,5, pakai mode no shadow dan lain-lain lah ya. Di pemilihan karakter itu 11 fps, nggak jauh gerak. Oh, nggak jauh beda maksudnya. Lihat. Sini gue mau nyobain pakai si Sasuke ini dah. Lawannya coba gara. Nih lihat ya. Di sama ya, mapnya di yang paling menurut gue yang paling rendah. Sebenarnya banyak banget mod tempat-tempat yang rendah, cuman sebenarnya banyak sih mod atau tempat-tempat yang rendah, tapi ya kita pilih ini aja ya. Ini dia untuk Sudachi performa connectionnya dapat di 20 fps-an ya, cuman drop banget nih.
Aduh, mana sih full movesetnya, woi? Menghilang mulu, bah. Oh, oke, kena kita. Wow. Nah, kalau ulti emang berat banget nih. Ulti emang berat banget nih, aneh banget emang emulator nih. Kita ulti ya coba. Berat nyawa. Nah, kena tuh. Lihat FPS-nya itu 10, 8, 6, 8, 10. Gila banget ya, beda banget sama Yuwin, Cok. Takemikaze. Wah, parah banget nih FPS, parah banget nih. Cihui 10 FPS ya, masih nahan sampai di situ aja. Ini 19 FPS nih, enggak. Ya itulah Sudachi, kedua game antara Storm 3 dan Connection nggak stabil. Sampai sekarang pemenangnya masih sampai di win ya. Menurut gua kalau misalkan mau stabil itu kayaknya kita harus pakai yang Antutu, emulator mod Antutu. Kalau soal overlock itu kayaknya kurang, harus pakai yang Antutu. Kalau soal yang overlock mungkin bisa aja, cuman bagi gua pengalaman gue tuh panas cuy. Oke, langsung kita cobain di Uzui MMJR nih ya. Kita Uzui. Nah, di Uzui di sini juga ada settingan 0,5, cuman gue nggak mau pakai 0,5-nya. Nah, maksudnya 0,25 ya. Cuman kita di sini pakai 0,25 aja. Karena nggak tahan gue ngeliat burik banget, cok. Grafiknya, cok, pakai 0,5 aja, pakai 0,5 semua. Settingan masih sama semuanya, setting di sistem limit speed 400, grafik di sini nggak ada yang keubah, cuman resolusi, fancy modenya, window adapting sama ini ya bawahnya, terserah mau diaktifin mau enggak, terserah. Cuman kita mau ngaktifin aja. BTW di sini di Uzui itu bisa pasang driver kalau MediaTek. Di sini gue nggak install drivernya karena masih belum banyak driver yang playable di MediaTek. Ada, udah gue samain sama GPU gue, itu cuman ngebug cuy. Naruto palanya buntung, Guy mode gate-nya tangannya menghilang lah, gitulah. Jadi kayak banyak banget bugnya drivernya. Mungkin tunggu aja fixnya, jadi gue memutusin buat nggak pakai driver dulu. Kita skip sampai masuk ke menu awalannya. Oke, udah sampai di menu awalannya sini, dapet 15 fps ya, segitulah fps yang didapetin sama fps yang didapetin sama ya ini emulator ya, Uzui MMJR. Wow, lama banget gitu. Ke menu pemilihan karakter, sini udah pasang save data gue ya. Nih, gue bakal pakai Guy yang mode gate tanpa driver. Kalau kalian nggak percaya, cobain aja Uzui pakein driver buat MediaTek, itu ngebug cuy Guy-nya cuy. Contohnya kayak tangannya menghilang atau palanya buntung. Ini di sini gue nggak pakai driver ya.
Loading screen seperti biasa bisa sampai tembus 30 fps dan ini in gamenya untuk Uzui MMJR. Wow, cukup oke. Cuman gue nggak sukanya Uzui itu gini cuy. Nah lihat di bawah analog FPS-nya drop terus cuy. Nah kan, jadi kita harus lepas tarik gitu, lepas tarik gitu cuy. Kita ulti. Berapa kali ini? Wow, kena ya. Mana nih? Nah, ini kan gak ngebug ya, tuh masih utuh organnya, gak buntung-buntung woi. Oke ya, cuman dropnya nih nggak ngotak nih, tiba-tiba drop gak jelas. Oke, langsung next ke connectionnya. Menurut gue FPS-nya itu masih naik turun, nggak cocok ya. Nah untuk connectionnya kita juga udah settingnya sama semua kok. Untuk dan kita udah pakai yang ini nih, BTW 60 fps ini nih nggak guna ya kalau buat di MediaTek itu nggak bakal berfungsi cuy, nggak ngaruh jadinya. Oke, langsung kita coba ke connectionnya. Oke, di connection menu tampilan seperti biasa masih menang Yuwin, belum bisa stabil di menu tampilan, tapi nggak apa-apa. Yang kita incer di sini bukan menu awal, tapi gameplay, lancar atau enggaknya, itu yang kita incer. Motor wak masih oke. Kita cobain siapa ya. Cobain Itachi ini. Seperti biasa yang paling rendah matnya, biar ketahuan performanya gitu kan. Beda dari yang lain. Orang mah di selancar kita. Wow. Wah, cukup oke nih kalau connection nih. Lumayan oke ya kalau connection ini. Stabil di 22 fps cuy. Wow, keren. Enggak stabil, maksudnya naik turun ya. Cuman masih bisa dipertimbangkan gitu ya, nggak kayak Storm 3 tadi naik turun FPS gitu. Nah ini juga drop nih. Kita coba
ada animasi gak sih? Nah, cobain ultinya Sakura dah. 16 fps ya, kita lihat. Udah gerak tuh 16,2 tuh. Gue drop gila. Wah, kalau buat animasi emang parah banget anjay. Susah banget nih kalau buat animasi emang. Nah, ini lancar lagi no. Maksudnya nggak lancar-lancar banget gitu kan ya. Enggak kok. No, lihat. Animasi parah banget, sumpah. Nggak bohong. Animasi dia parah banget. Emulator. Wow. Ya, jadi itulah. Itu dia kedua game di emulator Uzui MMJR. Memang sebenarnya itu Storm Connection itu bener-bener ringan ketimbang Storm 4, Storm 3. Ya mungkin Storm 2 masih lebih ringan daripada Storm Connection. Cuman Storm Connection itu yang membuat dia ringan itu mod-modnya, dari mod no HUD sama mod no Shadow-nya. Itu yang bikin mod Storm Connection jadi lebih ringan menurut gue ya. Oke, next kita cobain ke Citron karena ada dari salah satu kalian yang request main di Citron. Gue penasaran Citron itu emulatornya kayak gimana sih, cuman gambar-gambar jeruk kayak gini ataukah sama aja kayak yang lain? Ya settingannya masih sama aja. Di sini gue belum setting sama sekali, belum buka sama sekali. Sini settingannya kalian bisa ikutin aja ya. Nih terserah mau diaktifin mau di enggak juga bebas, suka-suka kalian. 400 di sini. Kita coba game pertama langsung aja, nggak usah basa-basi lagi. Storm 3. Kita tunggu sampai menu tampilan awalnya. Ini udah sampai di menu awalannya. Ini dapet 17 sampai 20 fps cuy. Nah, kalau di Citron ini dia ngedeteksi fps-nya kalau buruk merah, kalau bagus itu hijau, kalau sedang itu kuning. Ya nggak apa-apa sih. Sama kayak tadi, lama lagi. Berat banget, apa seberat itu ya? Gila banget emang. Nah, ini dia sampai di pemilihan karakter itu FPS-nya sampai di 19 FPS. Tapi nggak apa-apa. Yang kita incer itu gameplay cuy, bukan pemilihan karakter atau menu tampilannya. Langsung aja. Mungkin di gameplaynya beda, langsung up performa gitu ya kan. Citron ini kan banyak banget dari kalian itu yang apa namanya ngomongin Citron, nggak di grup, nggak di ET komunitas, mana baik Citron kata yang terbaik. Kita cobain langsung di sini. Omongan ini kah? Mana nih? Mana? Wah, lumayan oke ya. Coba kita pendek animasi. Sama aja gitu animasinya. Gak ada yang lancar dikit lah. Ya, menurut gua sama semua nih emulatornya. Buset, ngeluarin jurus saya ngelek banget.
Oke, itu dia. Walaupun settingannya juga udah sama, tapi tetap aja Storm 3 ya berat. Kita cobain connectionnya. Udah sampai di menu tampilan awalnya dan FPS-nya masih kecil. Ayam. Nah, ini sama baru. Berat cuy. Berat banget. Kita pakai siapa ya? Yang belum dipakein ini Naruto The Last dan nih. Lawannya randomnya. Seperti biasa pakai map yang menurut gue low banget biar ketahuan performanya gitu, biar asik. Oke. Wah, FPS-nya oke juga nih. Cuman ya gitu ya, animasi hancur lagi nih. Kena nih. Kan. Animasi langsung drop. Cuman pas basic attack-nya itu lumayan lancar. Kena grab kita. Ya kayak biasa animasi lag banget. Cuman ini lancar nih, lihat. Basic attack biasa, animasinya yang drop banget sih. Oke, itu dia Citron Emulator yang katanya lancar. Tapi menurut gue bisa aja. Langsung aja kita coba yang terakhir, yaitu Yuzu Emulator. Ini dia emulator sejuta umat, ya kan? Ini dia emulator sejuta umat, yaitu Yuzu. Langsung aja kita coba. Sama aja ya settingannya. Gua setting yang paling rata kiri banget. Settingannya di sini pakai 0,5, sistem limit speednya 400 kit. Sama Storm 3 juga nggak ada yang berubah. Oh iya, di sini BTW belum diubah nih. Ini baru bisa docket modenya on. Nah, ini sama ya, semuanya sama. Langsung aja kita coba di game pertama Yuzu. Kita tunggu sampai menu awal. Udah sampai di menu awalan, Yuzu langsung tembus FPS 20 cuy. Bukan main-main emang Yuzu nih. Emulator gitu. Masih bertahan FPS-nya, nggak berubah. Ya 25. Wah. Oke nih Yuzu. High perform. Langsung aja kita cobain. Wah, ngebut banget woi. Di Yuzu ini ngebut banget.
Langsung aja kita ke gameplaynya. Di sini gameplaynya bisa sampai 21 fps, cuman dia stabil woy. Ya dia mau animasi mau enggak. Habis dong kayu kita. Nah kena tuh kan, lihat. FPS bisa sampai 25 30 kalau ada suara motor coy. Sorry coy. Tapi ini stabil ya, mau animasi mau enggak tapi tetap stabil coy. Oke, next game Naruto Connection. Wih, yang ditunggu-tunggu. Pakai emulator. Aduh, motornya. Udah sampai di menu awal, ini dapat 26 fps. Naruto Connection mahal. Udah sampai di pemilihan karakter, ini emang drop banget di pemilihan karakter, bisa sampai 10 fps emulator Yuzu ini. Tapi belum post kalau kita belum nyoba gameplaynya ya kan. Wow. Sama lagi kita pakai map yang menurut gue paling rendah banget, yang paling low banget. Nggak paling low sih, cuman banyak yang low. Tapi gue milihnya yang ini gitu. Pakai siswi langsung aja nih. Dapat di langsung awakan dia. Ini juga oke ya kalau misalkan awakan. Ada di 18 fps nih Sasuke-nya. Cuman aduh, kenapa dia awakening cowok? Coba kita cobain yang biasa aja ya. Nah, ini kalau kayak gini enak nih tuh. Lihat, FPS-nya bisa sampai 21, cok. 20, 21, 22, 23 dong kadang-kadang. Sabar nih, fokus nih mana nih. Nah, tuh 20 tuh. Ajay. Dia cocok. Sabar, gue nyari kesempatan buat ulti nih. Aduh, nggak kena pula. Aneh nih Sasuke-nya nih. Tolong dong guys, ini aduh. Tapi lihat tuh, udah diem aja FPS gitu, mau animasi mau enggak juga. Gua aduin sini, ayo ini maksa gua jadinya. Ada FPS ya, anjay. Aman ya, cuman kalau nggak ngadu Susanoo gini FPS-nya bisa sampai di atas 20 cuy kadang-kadang cuy. Di Yuzu ini ya emang enak banget cuy Yuzu buat media attack kita. Oh ya BTW Yuzu yang gue pakai ini Antutu ya, ada Antutunya, jangan disamain sama Yuzu biasa. Lihat aman-aman aja FPS-nya. Wow. Oke, itu dia di Yuzu kita udah tes lumayan lancar di 20 fps, udah lumayan dapet high perform ketimbang emulator lainnya. Oke cuy, itu dia ketujuh emulator yang udah kita tes di Redmi 13 dengan chipset Helio G91 Ultra. Lumayan agak
cukup lama ya kita udah review, tapi menurut gue yang playable di MediaTek itu Yuin sama Yuzu Antutu. Dua emulator itu emang udah bener-bener the best banget sih. Nah, untuk emulator lainnya mungkin masih belum stabil. Gue nyoba di Yuzu resolusi 0,25 itu masih sama aja kayak 0,5. Kayak animasinya masih belum stabil, masih nge-lag, masih patah-patah kalau setiap animasi. Cuman overall dari segi basic attack dia bisa sampai ke 20 fps, kadang-kadang drop kalau efeknya banyak ke 13 fps ya. Oke, untuk Citron juga lumayan oke, tapi masih sama aja. Animasinya itu loh. Kenapa setiap animasi itu frame cuy? Jangan disamain atau beda cerita nih kalau kita ngebahas Ryujing aja itu nggak bakal bisa masuk ke connection, bahkan Strom 3 pun ngebug, gepeng layarnya anjir. Oke, itu dia cukup review dari gua. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai habis. Mungkin nextnya kita bakal coba di XNS kali ini. Wah, lebih menantang atau gimana nih di XNS. Oke, terima kasih teman-teman.